Kisah Rasul Ulul Azmi. Jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, terdapat 125.000 Nabi dan Rasul, dan 313 di antaranya adalah Rasul. Pengertian Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah untuk dirinya sendiri, dan diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan dari 313 Rasul itu, terdapat 25 Nabi dan Rasul Allah yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan dari 25 Nabi dan Rasul itu, hanya 5 Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan Allah kepada Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Tauhid dan menegakkan agama Allah. Ayat-ayat Al-Quran tentang Ulul Azmi adalah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35 dan Surat Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegarkan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dari 25 Rasul tersebut, terdapat 5 Rasul yang mempunyai sifat Ulul Azmi. Di antara mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Mereka yang memiliki sifat Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang mempunyai keteguhan hati yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, sabar, dan kesabarannya tidak terbatas meskipun mereka mendapat berbagai macam celaan, hinaan, tantangan yang menyakitkan. Namun mereka tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajaran kepada manusia. 1. Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perilaku dan perbuatan mereka mirip seperti binatang. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama. Pada awalnya, Nabi Nuh disukai kaumnya karena budi pekerti yang baik. Ia sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Namun setelah Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala, karena berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. "Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Sembahlah Allah, karena Allah Tuhan yang patut disembah. Mohon ampunlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah," ucap Nabi Nuh. Para pemuka kaum kafir tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Mereka menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami, sedangkan kamu tidak mempunyai kelebihan istimewa dari kami?" Setelah berbicara seperti itu, mereka meninggalkan Nuh. Nabi Nuh sedih atas keingkaran kaumnya. Tidak hanya itu, ia pun menangis ketika istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," ucap Kan'an. Nabi Nuh menjawab perkataan anaknya, "Wahai anakku, engkau salah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Istri Nabi Nuh berkata, "Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun itu." Kan'an dan ibunya meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari, perbuatan kaum Nabi Nuh semakin senang-senang. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat sesuka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya, karena mereka lebih miskin. Saat itu, harta menjadi ukuran tingginya martabat seseorang. Para budak diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. "Wahai Nuh, jika kamu hanya menginginkan harta, kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun, kamu harus menghentikan dakwahmu," ucap pemuka kaum kafir. Mereka mengira Nabi Nuh akan menerima tawaran mereka. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Biarkan Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh dengan tenang. Semua
Semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila, karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak kepada kebenaran, selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku." Allah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu, karena Allah hendak menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu oleh para malaikat. Lihatlah saudara-saudara, Nabi Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Dan di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan bukan musim penghujan. Ujar seorang pemuka kaum kafir yang melihat kegiatan Nabi Nuh. Setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan, serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dia bawa. Setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal, berembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat, dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak berhenti selama beberapa hari, sehingga air pun bertambah tinggi, dan bumi pun berubah menjadi lautan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlari menyelamatkan diri. Mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an, yang hampir tenggelam. Maka Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kau menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah." Kan'an tidak menghiraukan ajakan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak pegunungan. Namun air bah segera menenggelamkannya. Setelah seluruh orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujannya, dan menyuruh bumi untuk menelan airnya. Maka surutlah banjir itu. Kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi. Orang-orang yang beriman bersyukur karena Allah telah menyelamatkan mereka. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan lahir di Babilonia pada tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak dan wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar Ul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Ia juga disebut bapak para nabi karena anaknya Ismail dan Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi pula. Waktu itu, negara Babilonia diperintahkan oleh Raja Namrud. Ia memerintahkan undang-undang agar setiap anak laki-laki yang lahir di negeri itu harus dibunuh. Oleh orang tuanya, Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam goa. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup, padahal tidak seorang pun yang memeliharanya. Bila ia lapar dan haus, dihisapnya ujung jarinya, maka keluarlah air susu. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim telah terpelihara dari perbuatan jahat. Pada usianya yang semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa berhala-berhala dari batu dan tak mampu berbuat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya? Semakin usia bertambah, Ibrahim mulai berpikir tentang Tuhannya. Ketika malam tiba, ia melihat bintang. Terlintas di pikirannya, "Inilah Tuhanku." Setelah bintang itu lenyap pada siang hari, ia berkeyakinan bahwa bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak akan lenyap. Kemudian, begitu pula ketika ia melihat matahari dan bulan. Kedua benda itu tenggelam. Ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mati, karena jika Tuhan mati, selesailah kehidupan di dunia ini. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah yang patut disembah. Kemudian, ia meminta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah pun menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung yang berbeda. Lalu cincanglah semuanya, kemudian taruhlah di bukit, campurlah daging-daging burung itu. Setelah itu, panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ia pun membuktikan yang diperintahkan kepadanya, dan bersujud ketika melihat keajaiban itu. Keimanannya pada Allah pun semakin bertambah. Pada suatu hari, Raja Namrud dan pengikutnya pergi berburu. Ketika itu, Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka dan menghancurkan semua berhala itu, kecuali satu berhala yang paling besar, yang ia sisakan. Di leher berhala itu, ia kalungkan kapak yang telah menghancurkan berhala-berhala yang lain. Raja Namrud dan pengikutnya kaget ketika melihat berhala-berhalanya hancur di tempat peribadatan. Marahlah Raja Namrud. Dia langsung menuduh bahwa itu perbuatan Ibrahim.
yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Ibrahimlah yang selalu melarang penduduk untuk menyembah berhala itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Namrud. "Hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud pada Ibrahim. Ibrahim menjawab dengan tegas, "Bukan aku yang menghancurkannya, tetapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya. Buktinya, kapak itu masih tergantung di lehernya." Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud sangat marah, karena ia merasa dipermainkan. Namrud berkata, "Mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kamu katakan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, kalau begitu, mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu?" Mendengar perkataan Ibrahim, sebagian orang segera menjadi pengikutnya. Hal inilah yang membuat Raja Namrud marah, lalu memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahukan pada Ibrahim dan pengikutnya untuk segera berhijrah ke Palestina, karena Allah akan menurunkan azab kepada Raja Namrud. Allah mendatangkan nyamuk-nyamuk ganas yang menggigit Raja Namrud dan pengikutnya hingga tewas. 3. Nabi Musa alaihissalam. Dahulu kala, Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Kelak, bayi-bayi itu yang akan menghancurkan kerajaannya seperti dalam mimpinya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Oleh ibunya, Musa dimasukkan ke dalam peti, dan peti itu kemudian dihanyutkan ke sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Allah pun menyelamatkan Musa. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun di sungai Nil. Dari awal, Fir'aun mulai curiga bahwa bayi yang dibawa istrinya adalah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya kelak. Musa menjadi seorang pemuda yang taat. Pada suatu hari, Musa melihat ada keributan antara Mesir dengan Bani Israel. Musa mencoba melerai keduanya. Tidak sengaja, Musa memukul orang Mesir hingga tewas. Musa menyesali perbuatannya, ia pun memohon ampunan kepada Allah. Raja Fir'aun mengetahui itu. Kemudian, dia menyuruh para pasukannya untuk menangkap Musa. Musa menyelamatkan dirinya ke kota Madian. Di sana, ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun menikahkan putrinya Zuhafirah dengan Musa. Tetapi dengan syarat, Musa harus bekerja di kebunnya selama 8 bulan. Di Bukit Tursina, Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Nabi Musa bersama Nabi Harun sepupunya mendatangi Raja Fir'aun. "Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan. Aku mengajak kamu beriman kepada Allah," ucap Nabi Musa. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah. Lalu ia berkata, "Hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah utusan Tuhan." Musa pun memperlihatkan kedua tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Semua orang yang melihat pada saat itu tertunduk, termasuk Raja Fir'aun. "Engkau pasti menggunakan sihir, Musa," teriak Raja Fir'aun. Ia pun mengumpulkan para tukang sihir di tanah lapang. Para penduduk Mesir berkumpul. Mereka ingin melihat siapa yang hebat antara Musa melawan tukang sihir Raja Fir'aun. Para tukang sihir itu melemparkan tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian, Nabi Musa pun melempar tongkatnya yang kemudian berubah pula menjadi seekor ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Melihat peristiwa itu, para penyihir menyatakan keimanannya kepada Allah. Raja Fir'aun marah karena banyak rakyatnya yang beriman kepada Allah. Dia tidak segan-segan membunuh pengikut Nabi Musa. Raja Fir'aun berencana membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Allah menyuruh Nabi Musa dan pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya menuju Palestina pada malam hari. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya telah meninggalkan Mesir, langsung mengejar Musa dan pengikutnya dengan pasukan berkuda. Fir'aun dengan cepat mengejar Nabi Musa. Para pengikut Musa sudah mulai panik. Di depan mereka terbentang Laut Merah, dan di belakang mereka Fir'aun dengan pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun, ketika sampai di pertengahan laut, air pun bertemu kembali, maka binasalah Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Ia tidak mempunyai ayah. Pada suatu ketika, Maryam berada di sebuah mihrab. Datanglah malaikat Jibril memberitahukan bahwa Maryam memperoleh seorang anak soleh. Tentu saja Maryam sangat terkejut, karena ia belum mempunyai suami. Namun Allah Maha Kuasa. 9 bulan kemudian, Maryam melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Isa Al-Masih.
Melihat Maryam mempunyai bayi laki-laki, Bani Israel pun heran. "Wahai Maryam, kami mengenal kamu sebagai perempuan baik-baik. Siapakah ayah dari anakmu ini?" tanya Bani Israel. Maryam pun tidak menjawab pertanyaan Bani Israel. Allah Maha Kuasa yang menjawab Bani Israel lewat bayi yang sedang dalam buayan Maryam. "Wahai Bani Israel, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah kelak yang memberiku kitab Injil sebagai pedoman hidup. Dia juga menyuruh sholat, zakat, dan juga berbakti kepada orang tua." Bani Israel pun menghargai Isa kecil, dan dia menjadi kebanggaan Bani Israel. Ketika Isa berusia 30 tahun, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Nabi Isa memiliki akhlak yang mulia, sehingga menjadi teladan bagi Bani Israel. Banyak dari Bani Israel yang mencontoh akhlak mulianya. Akan tetapi, para pendeta tidak senang terhadap Nabi Isa, karena menganggap perkataan mereka tidak akan lagi dihargai dan dihormati oleh penduduk Bani Israel. Lalu para pendeta itu menyebarkan fitnah dan menghasut supaya Bani Israel menjauh dari Nabi Isa. Nabi Isa sedih melihat sifat sebagian kaum Bani Israel yang berubah total. Mereka mulai berbuat maksiat, berjudi, dan juga mabuk-mabukan. Nabi Isa tidak putus asa. Allah menurunkan kitab Injil sebagai pegangan dakwahnya. Dalam berdakwah, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ia bisa menghidupkan seekor budak yang sudah mati dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti buta dan kusta. Sehingga para pengikut Nabi Isa menjadi bertambah banyak. Para pendeta menjadi semakin tidak senang terhadap dakwah Nabi Isa. Kemudian, dia menghasut pemimpin Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Para pendeta itu menyebarkan fitnah. Apabila jumlah pengikut Nabi Isa banyak, Isa akan mengusir mereka dari tanah Palestina. Lalu, para pemimpin Romawi itu memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa yang mendengar dirinya akan dibunuh bersama pasukannya, ia mencari tempat persembunyian. Ada pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Ia bernama Yudas Iskariot. Ia tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh pemimpin Romawi. Yudas memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Namun Allah menolong Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Allah pun menyerupakan wajah Yudas Iskariot dengan Nabi Isa, sehingga Yudas Iskariot yang ditangkap oleh pasukan Romawi. Lalu ia dijatuhkan hukuman mati dan disalib. 5. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan pada 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Menjelang saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa aneh yang belum pernah dialami manusia. Pada malam kelahirannya, semua berhala yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya. Api yang sudah ratusan tahun disembah dan dipuja oleh bangsa Persia tiba-tiba saja padam, padahal sebelumnya tidak pernah padam. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Kemudian, pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kemudian, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu dibesarkannya oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad pun membantu pamannya mengembalakan domba dan berdagang. Karena memiliki akhlak yang mulia, setiap barang dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Khadijah pun tertarik dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad. Lalu ia menyuruh pamannya untuk mengutarakan niatnya untuk menikahi Muhammad. Menikahlah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun dan Khadijah pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Allah mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh Malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad berdakwah pada keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mulai berdakwah ketika pengikutnya sudah mulai banyak. Kaum kafir Quraisy mulai melancarkan hambatan-hambatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat bersedih ketika pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ini disebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzni, karena pada tahun ini orang terdekatnya telah tiada. Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak seorang pun percaya kecuali Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kaum Quraisy makin berani menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad bersama pengikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Nabi Muhammad diterima dengan lapang dada oleh penduduk di sana, sehingga perkembangan umat Islam pada saat itu berkembang pesat.
Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang banyak kembali ke Makkah untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy ketakutan melihat pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan kaum Quraisy. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya, "Wahai umatku, telah kutinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Kedua itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis." Setelah berdakwah selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di usia 63 tahun. Seluruh alam bersedih. Angin tidak berhembus, gemericik air tidak terdengar, dan tidak ada burung yang berkicau satupun. Para sahabat merasa kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Mereka tidak sanggup menahan air mata mereka. Bahkan, ada sebagian sahabat yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Abu Bakar dengan bijak berkata, "Wahai kaum muslimin, Muhammad adalah manusia biasa. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, dia tidak akan pernah mati." Itulah 5 Rasul Ulul Azmi yang ketabahannya dan keteguhan hatinya harus kita imani, atau harus kita contoh. Semoga kita semua dapat belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Amin ya rabbal alamin.